yaitu dengan beribadah. Kau berdoa di rumah, berdoa di kamar, tapi datang hari Minggu beribadah, memuji Tuhan, memuliakan namanya, mendengarkan firman Tuhan. Kita membangun relasi kita dengan Tuhan dengan ibadah. Dan hanya orang yang beribadah, mengimani ibadahnya itu adalah membangun relasinya kepada Tuhan, maka attitude-nya sebagai manusia anak-anak Allah akan baik. Attitude kita. Makanya dituntut kepada orang Kristen, kepada kita, saudaraku, jika ibadahmu ibadah yang sejati di hadapan Tuhan, attitude-mu juga harus baik. Jadilah Kristen pembawa lentera, sinar terang sekitar dimanapun kamu tinggal. Engkau menjadi garam dunia, kan itu dikatakan Tuhan Yesus. Jadilah garam, jadilah terang. Karena ibadahmu lah yang membuat engkau menjadi garam bagi dunia ini. Karena ibadahmu engkau menjadi membawa sinar terang di tengah-tengah keluarga, di sekitarmu, dimanapun kau bekerja, studi dan sebagainya. Engkau akan menjadi garam dunia ini, di mana anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen tinggal, bekerja. Dia akan menjadi penerang di sekitarnya, bukan pengacau, bukan pemberontak, tetapi menjadi pribadi-pribadi yang memiliki attitude, menjadi teladan engkau bagi sekitar. Itulah ibadah. Dan bekerjalah dengan baik, bekerjalah dengan jujur, bekerjalah dengan tekun. Selebihnya biarkan Tuhan bertindak secara misterius di dalam kehidupan. Jangan kita menuntut kebenaran, maka sekalian akan ditambahkan kepada nanti Tuhan akan menambahkan kepada. Jadi dalam doa ini juga harus kita berubah cara kita berdoa. Jangan kita mengajak Tuhan untuk memberikan kepada kita. Jangan kita menggurui Tuhan. Jangan kita mengatur Tuhan. Tetapi mari kita lihat contoh hal yang paling penting disampaikan oleh Daud di ayat 5 tadi. Dikatakan, ya Tuhan, tunjukkanlah jalanmu dan kehendakmu kepadaku untuk aku lakukan sepanjang hari. Seperti itulah doa kita. Tidak menuntut apa yang ada dalam hati kita ini supaya seperti itulah yang dikabulkan oleh Tuhan. Tidak memaksa Tuhan apa yang dipikirkan kita ini, pikiran ini, supaya itu yang terjadi. Tapi ada baiknya kita merubah cara kita berdoa, saudara. Berinvokatif di dalam engkau berseru kepada Tuhan. Katakanlah dalam doa, Tuhanku, tunjukkanlah jalanmu, kehendakmu kepadaku untuk aku lakukan sepanjang hidupku. Jadi biarkan Tuhan menjadi guru kita. Biarkan Tuhan menjadi orang tua kita yang mengatur kita. Biarkan Tuhan menjadi sahabat kita setiap hari. Pasti kita akan selamat. Liku-liku kehidupan ini bisa saja terjadi. Kerikil-kerikil dalam hidup ini bisa saja terjadi. Gelombang hidup ini bisa saja terjadi. Kadang kita dilepaskan dengan ragam persoalan. Bisa saja terjadi, silakan saja. Tapi kita tidak takut dan ragu. Mengapa? Karena kita sudah berserah diri kepada Tuhan. Ada suatu buku yang paling itu, rasa ngeri itu bisa membuat kita menjadi kuat. Dalam teologi penderitaan, Mother Teresa mengatakan kepada orang yang berpenyakit lepra atau kusta bahwa ketika engkau sakit, ketika engkau menderita, Tuhan itu hadir bagimu. Maka semakin engkau menderita, maka Tuhan semakin memegang tangan, merangkul engkau, membimbing. Kita perhatikan ayat 9. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum. Ayat 9, saudara. Coba perhatikan. Ia dalam bahasa tulisan ia itu
berhuruf I, huruf besar, mengatakan Allah membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum Allah. Hanya orang yang memiliki jiwa yang rendah hati, memiliki hidup yang rendah hati, itu yang mengerti akan kehendak Tuhan yang dalam hidupnya. Jadi kalau ada seorang muda dengan tidak dapat jodoh, lalu dia gelisah uring-uringan sampai puasa 1 bulan. Ada orang gitu kan, untuk meningkat sesuatu, dia menyiksa dirinya. Ya kan? Dia sampai tidak makan dan tidak minum supaya Tuhan menjawab. Itu kan memaksa ya. Memaksa. Aku harus puasa. Kalau puasa jangan pegang HP, masih cuma kita lihat. Apakah dia tahan tidak pegang HP 1 bulan ini? Dia makan, tidak minum, tidak keluar dari kamar. Jadi apa kan? Bersarang terus di dalam kamarnya, tidak keluar. Jendelanya pun ditutup semuanya, tapi AC 24 jam. Tidak mau terbuka hatinya, menjadi manusia eksklusif, menyendiri terus menyendiri. Tidak seperti itu, saudara. Makanya sampaikanlah permohonanmu dalam doa yang betul-betul planet bumi ini. Kalau ada orang mengatakan setelah pasca pemilu kita akan kacau, siapa bilang? Emang bumi ini yang punya? Indonesia akan terjadi seperti ini, siapa bilang? Indonesia punya Tuhan. Bangsa kita ini adalah yang diberkati Tuhan. Atau diramal sesuatu yang menakutkan, yang membuat kita gelisah dan tidak mau tidur. Jangan kita fokuskan diri kita dengan hal-hal ramalan. Jangan, saudara. Percayalah kepada Tuhan. Engkau akan baik-baik saja. Sama seperti orang kalau naik pesawat, kalau mulai dari take off, dia gelisah terus. Dia pikir kapan jatuh. Bisa jatuh, kok. Meledak. Pikirkanlah. Terima kasih Tuhan. Kan ada doa di pesawat itu ya. Ada buku doa ya. Jadi jangan sombong dari pesawat. Mulai dari take off. Udah bersama diri. Tuhan itu seperti dia memegang pesawat kita. Sampai landing. Dilandingkannya dengan baik. Terus gelisah. Kapan jatuh? Seperti itu. Teman saya dari mulai keberangkatan sampai keturunan, tangan saya habis berpegang terus. Iya kan? Kan Tuhan memegang, Tuhan yang pegang pesawat kita. Tangan dipegang pesawat kita ini. Nanti kan landingnya bagus. Percayalah kepada Tuhan. Kan sudah berdoa. Tapi berdoa lebih banyak dari saya. 10 kali berdoa. Tapi toh juga gelisah. Jangan seperti itu. Kalau sudah kita imani, kita berdoa, berinfo Tuhan akan menjaga. Ya Bapak Ibu ya, saudaraku. Maka ketika kau berdoa, percayakan doa kepada Tuhan. Ketika kau memulai doa, percayakan kepada Tuhan. Ketika kau menyelesaikan doamu, percayakan kepada Tuhan. Berserahlah kepada Tuhan. Maka tenanglah. Apapun yang terjadi di dalam hidup, engkau adalah milik Tuhan. Hidupmu, bahkan mungkin mati, engkau adalah milik Tuhan. Tuhan akan selalu merangkul dan menggendong kita dan menjauhkan kita dari hal-hal yang tidak baik. Segala rancangan yang dilakukan oleh manusia, tapi Tuhan yang menentukan. Harus kita imani. Apapun rancangan kita, apapun menjadi ketentuan kita, kalau kita sudah serahkan kepada Tuhan, lebih dari rancangan kita itu, pasti akan Tuhan berikan yang terbaik. Anda percaya? Amin. Anda percaya? Ada percaya? Percaya. Nah gitu. Jangan pulang dari gereja ini, benar itu kan gitu kan. Ya, Tuhan akan memberkati kita, Tuhan akan memelihara
kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Bapa yang terkasih dalam Yesus Kristus, terima kasih buat firman yang kami terima pada minggu info pekerjaan